Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya, Marsha Aryadila Pratiwi, dalam laporan berita pendidikan. Kali ini kami akan mengulas mengenai rehabilitas gedung sekolah yang memberi dampak positif bagi kegiatan belajar mengajar. Rehabilitas gedung sekolah yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak seperti atap bocor, lantai retak, serta ruang kelas, toilet, dan perpustakaan. Saya dengan Nisa Nurlaila, kehadiran saya di sini akan mewawancarai Pak Usep selaku penanggung jawab prasarana sekolah. Mengapa perbaikan gedung sekolah ini perlu dilakukan, Pak? Kenapa gedung ini perlu diperbaiki gitu ya? Jelas karena itu kan gedung itu punya umur gitu ya. Mungkin sudah 20 atau 30 tahun perlu adanya perawatan, dan diantaranya adalah rehab seperti ini. Mulai dari atap yang sudah banyak kerebes, bocor gitu ya. Otomatis kegiatan pembelajaran itu banyak terganggu kalau mana musim hujan gitu kan ya. Kemudian ada dinding yang retak, mungkin pondasi dan lantai-lantai yang sudah mengangkat gitu ya, istilahnya lantainya itu kan harus segera diperbaiki. Maka revitalisasi atau rehab ini sangat diperlukan untuk menjaga supaya kegiatan atau keberlangsungan pembelajaran ini sesuai dengan perencanaan ya. Oke pemirsa, sekarang kita akan mewawancarai dua narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan, aku Kia Reskia Dindino Vigustra dari Kastor 1. Aku Syafa Halakania dari Kastor 1 juga. Panggilkan Nia aja. Sekarang kita mau nanya, apa yang kamu rasakan saat belajar di lokasi sementara selama gedung sekolah ini diperbaiki? Sebenarnya kalau awal-awal cukup susah juga beradaptasinya, karena kan kita juga baru naik kelas, baru dapat kelas yang seharusnya, tapi udah dipindah lagi. Itu tuh cukup mengganggu lah, buat beradaptasinya juga lumayan lama. Tapi lama-lama sih ya udah aja ya, kayak nyaman-nyaman aja gitu. Oke. Sekarang untuk Takia, bagaimana harapan kamu terhadap gedung sekolah yang baru aja setelah selesai diperbaiki nanti? Semoga, saya berharap banget semoga kelasnya tuh nambah adem, gak sumpek, gak gelap, gak sempit, dan sesuai harapan, dan semoga ditambahin lagi kipasnya. Itu aja sih dari kita. Oke, terima kasih ya Teh. Oke, sekarang kita bersama narasumber ke selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Ail Satami Ramadhani dari 11 Kastor 2. Oke, pertanyaan yang pertama adalah siapa yang menurutmu terganggu karena suara atau aktivitas dari proyek perbaikan sekolah? Pastinya siswa-siswi SMA Negeri 2 KSD juga pasti bakal terganggu saat proses pembelajaran. Terlebih guru yang sedang mengajar di Kastor 2 juga pasti akan terganggu dengan suara bising dari proyek sekolah ini. Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Bersama dengan narasumber yaitu Saya perkenalkan, nama saya Satria, saya dari kelas Denebola. langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, kapan kamu merasa terganggu oleh suara dari perbaikan gedung sekolah? Apakah sering terjadi saat belajar? Dikarenakan posisinya kelas saya kan dipindahkan nih, dan posisi kelas saya juga sangat jauh dari proyek yang sedang berlangsung. Jadi kalau ditanya apakah terganggu saat proses pembelajaran, tentu saja tidak, dikarenakan tidak ada suara yang sampai ke sini. Namun saya sedikit terganggu ya kalau misalkan saya sedang ke kantin, dikarenakan di kantin itu banyak ya orang proyek itu, dan sekolah kita kan melarang keras merokok kan, tapi tetap aja masih ada oknum-oknum yang merokok di sekitar kantin. Jadi kalau ditanya, saya merasa terganggu itu saat di kantin dan sekitarnya lah ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Proyek ini selesai tepat waktu dan kini para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan aman. Guru pun merasa lebih semangat dalam mengajar karena lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Dengan selesainya proses rehabilitasi ini, diharapkan kualitas pendidikan semakin meningkat dan sekolah menjadi tempat belajar yang lebih layak sebagai generasi penerus bangsa. Saya, Marsha Aryadila Pratiwi, sampai jumpa di laporan berikutnya.